Film ini menceritakan kisah pertarungan antar sekte persilatan. Mereka bertempur demi memperebutkan kitab rahasia Jilid Zhuang. Konon, siapa yang mendapatkan kitab ini akan menjadi pendekar yang tiada tanding. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita lihat alur cerita filmnya. Awal film diperlihatkan seorang pemuda yang tampan. Dia adalah Seng Qiu, ketua sekte Gunung Kuandu, yang sedang berhadapan dengan Baimu Kungqi. Dia adalah keturunan sekte Baimu. Kedatangan Kungqi untuk mengambil benda suci cincin bunga emas peninggalan gurunya. Awal mula perselisihan mereka terjadi 20 tahun yang lalu. Dikisahkan zaman dahulu ada pendekar yang sangat hebat bernama Tao Hao Jing. Dia menulis semua ilmu yang dia pelajari. Itu adalah kitab rahasia Jilid Zhuang. Kitab itu dipecah menjadi 8 bagian. 4 diantaranya disimpan di Gunung Kuandu. Yang kelima di sekte Tiantai. Keenam lagi di istana negara Baipeng. Ketujuh di sekte Baimu. Dan yang ke-8 tidak diketahui keberadaannya. Waktu itu, Wulugu dari sekte Baimu atau guru dari Kungqi berniat mengumpulkan semua kitab suci itu untuk menguasai semua dunia persilatan. Namun aksinya gagal ketika mau mengambil kitab suci di Gunung Kuandu karena kalah melawan Qi Pengge, guru dari Seng Qiu. Akibat dari kekalahan itu semua, petarung Baimu terpencar-pencar. Wulugu harus bersumpah bahwa sekte Baimu tidak menginjak kaki di daratan rendah selama 20 tahun, serta meninggalkan benda suci cincin bunga emas. Kegunaan cincin ini bisa memanggil semua petarung Baimu. 20 tahun sudah berlalu, anak murid Wulugu datang ke Gunung Kuandu untuk membalas dendam dan mengambil benda pusaka mereka, cincin bunga emas. Adegan berlanjut di pertarungan Seng Qiu dengan Kungqi. Di pertarungan ini, Seng Qiu mendominasi pertarungan. Namun sayangnya dia terkena racun. Tidak tahu kapan itu terkena, tapi akibat racun itu, Qi atau tenaga dalamnya tidak bisa dikeluarkan lagi. Dan akhirnya dia kalah dan terjatuh ke dasar jurang. Di sisi lain di dasar jurang ada Yan Wuxi, ketua sekte Bulan Jernih. Dia di sana sedang bertapa dan kebetulan hari ini hari terakhir pertapaan. Dia dijemput muridnya Yu Shengyan. Ketika mereka berjalan, mereka melihat darah di aliran sungai. Mereka pun bergegas ke sana. Tiba-tiba orang terjatuh dari atas gunung. Lalu mereka diserang oleh kelompok Baimu. Yan Wuxi lalu memerintahkan anak muridnya untuk menghadapi mereka karena mau melihat perkembangan ilmu Yu Shenyang. Tapi Yu Shenyang tidak mampu menghadapi mereka. Yan Wuxi yang melihat tidak ada kemajuan terpaksa mengeluarkan jurus telunjuk air musim semi. Baimu yang melihat itu terkejut dan langsung tahu kala itu Yan Wuxi mereka akhirnya memilih untuk mundur. Setelah pertempuran usai, Yan Wuxi berniat meninggalkan tempat itu. Namun terhenti karena melihat tulisan di pedang Seng Qiu yang bertulis sungai dan gunung bersedih bersama. Melihat pedang itu, mereka pun tahu itu Seng Qiu, ketua sekte Gunung Kuandu. Yan Wuxi lalu memerintahkan muridnya memberikan obat penawar racun, lalu membawa Seng Qiu ke tempatnya. Di kediaman Yan Wuxi, Seng Qiu dirawat, tapi lukanya sangat parah. Yu Shenyang mengatakan kepada gurunya, bagaimana kalau dia bangun tapi menjadi orang bodoh? Kalau menjadi orang bodoh, kubur dia hidup-hidup, jawab Yan Wuxi. Ketika Seng Qiu bangun, dia tidak ingat apa-apa. Matanya pun buta. Yu Shengyan yang melihat itu berbicara sendiri, bukannya menjadi orang bodoh, malah menjadi orang buta.
Seng Qiu lalu mengatakan, aku ini siapa? Yan Wuxi pun yang mendengar percakapan mereka, lalu menipu Seng Qiu. Dia menjawab, namamu Seng Qiu, murid sekte Bulan Jernih. Aku adalah gurumu Yan Wuxi. Setelah itu, Yan Wuxi memerintahkan Yu Shengyan untuk menjaganya sampai pulih. Setelah pulih, Seng Qiu dan Yu Shengyan datang menemui Yan Wuxi untuk memeriksa kesehatan Seng Qiu. Yan Wuxi mengatakan kalau kumpumu belum sepenuhnya musnah dan kamu masih ada sedikit ki. Sekte Bulan Jernih tidak merawat orang yang tidak berguna. Kamu pergi ikut kakak seperguruanmu ke bukit setengah langkah untuk melatih diri. Tapi kalian mampir dulu ke negara Nanye. Bunuh seluruh penasehat Yan Ziwen karena mereka adalah mata-mata sekte Hen Hua di negara Nanye. Mereka pun pergi ke negara Nanye. Di dalam perjalanan, Yu Shengyan mengatakan kepada Seng Qiu, nanti kalau bertemu dengan Yan Ziwen, jangan banyak bicara, karena mereka orang yang penuh dengan rasa curiga. Setibanya di sana, mereka mampir di tempat tabib. Di sana ada anggota penasehat Yan Ziwen dengan anaknya sedang mencari obat. Ketika mereka mencari obat, mereka melihat Seng Qiu, lalu memperkenalkan diri. Mendengar nama orang itu Yan Ziwen, Seng Qiu sedikit terkejut, tapi bukannya memanggil Yu Shenyak. Dia malah memberikan obat yang mereka cari. Mereka yang menerima itu sedikit terkejut, lalu mereka berterima kasih dan pulang. Di malam harinya mereka pun datang ke kediaman Yan Ziwen. Yu Shenyang tanpa basa-basi lalu menyerang semua penjaga, sedangkan Seng Qiu mengikuti dari belakang. Dia mengamati dengan pendengarannya setiap jurus yang digunakan Yu Shenyang. Ketika dia berjalan, dia terpeleset oleh darah yang sangat banyak. Yu Shengyan yang sudah menghajar mereka lalu masuk ke dalam rumah, tapi tidak menemukan keluarga Yan Ziwen. Dia mulai curiga Seng Qiu membocorkan rahasia. Lalu dia berkata, apakah kamu sudah membocorkan rahasia? Seng Qiu lalu menjawab, benar. Guru mau membunuh Yan Ziwen, tapi apa salah anak dan istrinya? Kamu hanya orang buta. Bagaimana kamu memberi informasi? Kata Yu Shengyan. Kamu pernah bilang Yan Ziwen orang yang mudah curiga. Aku hanya memberi dia obat tadi siang. Mendengar itu, Yu Shenyang langsung memukul dada Seng Qiu. Setelah terkena pukulan, Seng Qiu lalu berkata, sungai dan gunung bersedih bersama. Sebenarnya aku bukan murid dari Bulan Jernih, bukan? Walau aku buta dan hilang ingatan, tapi aku masih ingat pedang itu, dan berlahan mengingat siapa yang mengajariku. Sedangkan kamu kakak seperguruanku tidak bisa sama sekali jurus ini. Bagaimana bisa aku murid aliran sihir kalian? Tapi di saat mereka berdebat, Yan Wuxi datang. Dia melempar kerikil ke tumpukan batu. Ternyata keluarga Yan Ziwen ada di dalam sana. Yan Wuxi lalu berkata kepada Seng Qiu, kamu sekarang hanya orang buta yang tidak punya kekuatan. Sekarang bagaimana cara kamu menolong mereka dariku? Lalu Yan Wuxi menyerang, namun dihadang oleh Seng Qiu. Yan Wuxi mengatakan, apa kamu yakin menang dariku? Tidak, jawab Seng Qiu. Dan apakah kamu bisa menyelamatkan mereka setiap waktu? Kata Yan Wuxi. Seng Qiu lalu mengatakan, meski tergantung waktu dan kemampuan, selamat atau tidak, itu tergantung dengan hati. Mendengar itu, Yan Wuxi melepaskan tangannya. Lalu Seng Qiu berkata lagi, kalian sudah menghabiskan tenaga siang dan malam untuk berakting di depanku.
Aku tahu kamu bukan guruku. Dan aku tahu mereka itu semuanya anggota dari Sekte Bulan Jernih. Di saat Yu Shen yang menyerang mereka tidak menggunakan sihir. Jurus Sekte Bulan Jernih sangat aneh. Tidak perlu banyak mengeluarkan darah untuk membunuh seseorang. Yan Wuxi yang mendengar itu lalu tertawa dan memerintahkan semuanya bangun. Ternyata itu adalah bagian rencana Yan Wuxi untuk mengetes rumor yang mengatakan kalau Seng Qiu adalah orang yang bijaksana dan rendah hati. Setelah akting mereka terbongkar, Seng Qiu lalu menanyakan kepada Yan Wuxi siapa dirinya. Yan Wuxi lalu menjelaskan siapa diri Seng Qiu sebenarnya. Lalu Yan Wuxi mengajak Seng Qiu untuk menjadi muridnya. Setelah berhasil menguasai sihir Sekte Bulan Jernih, barulah pergi mencari orang yang mencelakainya. Tapi Seng Qiu menolak dengan alasan ingatannya belum sepenuhnya pulih. Dia harus kembali ke Gunung Guandu untuk mencari tahu siapa dirinya. Yan Wuxi yang tidak bisa lagi membujuknya, lalu membiarkannya pergi. Tapi dia menyuruh muridnya untuk mengawasi Seng Qiu secara diam-diam. Di sisi lain, di Sekte Baimu, Kung Qi dapat informasi kalau Seng Qiu hilang ingatan. Petunjuk benda suci sudah putus. Namun dia tidak memperdulikannya lagi karena satu buku jilid rahasia sudah didapatkan. Dan geng 6 gabungan sudah berpaling dengan mereka. Memimpin dunia persilatan sudah di depan mata. Dan dia sudah menemukan orang yang tahu di mana benda suci. Orang ini sangat tamak, tapi mudah dikendalikan daripada mengendalikan Seng Qiu yang keras kepala. Oke semuanya, itulah alur film episode 1 1000 Musim Gugur atau Thousand Autumn. Sekian dan terima kasih.